Jadi terima kasih. Jadi saya hanya ingin mendengar sebetulnya pengetahuan dan pengalaman rekan-rekan dan memang sepertinya seperti yang saya perkirakan memang ada kedekatan ya antara kontraktor dengan para pejabat, politisi gitu ya. Malah kemudian seringkali juga tidak sedikit anggota DPRD yang punya perusahaan untuk jadi kontraktor ya. Saya kurang tahu persis detailnya di masing-masing daerah, tetapi yang jelas ada kedekatan itu ya. Itu yang saya kira memang menjadi ini ya sebetulnya contoh dari atau apa istilahnya itu salah satu karakteristik dari pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Ini yang ini sedikit tadi itu sebagai background gitu ya. Saya akan sedikit share sebetulnya berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tadi dari singgung tadi ada pinjam bendera gitu ya. Itu memang sekarang menjadi praktek yang banyak terjadi di mana-mana gitu ya. Sehingga ketika dikejar pemilik aslinya tidak tahu menau padahal dia menikmati uangnya gitu kan, atau dia hanya menyewakan perusahaannya kepada perusahaan tertentu sehingga ketika kemudian dikejar resiko hukumnya ya pelaku utamanya melarikan diri, itu yang saya kira ini dan kesalahan terbesar tentu pada PPK-nya karena tidak mengecek sebetulnya benarkah pemilik perusahaan ini yang mengerjakan proyek itu sendiri. Itu yang saya kira menjadi catatan. Tapi sebelum kita lihat detailnya, nanti kita mulai secara umum dulu ya. Jadi mengapa pengadaan barang dan jasa PBJ istilahnya, rekan-rekan di ITN yang nyingkatnya PBJ gitu ya. Jadi saya kira pemerintah ini untuk menyelenggarakan tugasnya, melaksanakan tugasnya, membuat pemerintahan itu berfungsi, dia harus belanja gitu ya. Jadi untuk pelayanan publik, untuk pendidikan misalnya, dia harus membuat gedung sekolah ya. Lalu kemudian dia harus membeli peralatan operasional sekolah, pengadaan kertas, lalu kemudian komputer, alat peraga pendidikan. Di samping dia juga harus belanja gaji guru ya. Ini yang ini. Jadi pada akhirnya pemerintah itu tugasnya memang belanja, gitu ya, memang belanja untuk memberikan pelayanan publik, gitu ya. Bagi teman-teman sendiri ya, ketika berurusan dengan pemerintah, kalau ke kelurahan itu urusannya apa ya, teman-teman ya urusannya? Selain KTP apa aja urusan di kelurahan? Ada belanjanya nggak di situ di kelurahan? Yang pengalaman ke kelurahan, urusannya apa aja ya biasanya? Akte biasanya, Mas. Salah satunya. Urusannya ke Dukcapil sih kayaknya, Mas. Dukcapil ya paling banyak. Oke. Tapi nggak tahu kalau di daerah ya. Kalau di daerah mungkin ada lagi. Tapi kalau di Jakarta, saya kemarin Jakarta Bandung khususnya itu ngurus akte sih, kemudian KTP, kemudian ya data kependudukan lebih banyaknya ke sana. Nah, untuk memberikan pelayanan akte misalnya atau KTP, itu kan harus ada kertasnya, harus ada komputernya, ada printernya untuk mencetak kan. Di samping ada pegawainya ya. Nah, kalau pegawai itu belanja pegawai, kalau membutuhkan kertas, komputer, printer atau foto itu pengadaan barang. Atau gedungnya, di mana petugas itu berada, gedung kelurahan, gedung kecamatan, nah itu pengadaan barang dan jasa, terutama konstruksi. Ini yang saya kira penting. Jadi pada akhirnya pemerintah itu tugasnya memang belanja, gitu ya, belanja untuk memberikan pelayanan publik. Nah, mengapa harus melalui tender? Itu yang sekarang pertanyaan. Mengapa harus melalui tender? Jadi tentu mendapatkan harga termurah dan kualitas terbaik ya. Kalau tender itu kan semua berkompetisi ya, semua berkompetisi. Jadi dalam perencanaan tender itu, pemerintah itu membuat HPS, harga perkiraan sendiri ya, owner estimate itu ya. Itu disusun berdasarkan survei pasar, harga di pasar, dengan memperhitungkan biaya tidak langsung atau overhead cost perusahaan,
serta pajak, gitu kan. Misalnya pemerintah untuk membangun satu gedung kelurahan, kantor kelurahan, itu kira-kira ongkosnya berapa? Katakanlah untuk membangun satu gedung kelurahan 50 miliar. Itu dari apa? Dia ngecek harga semen, dia ngecek harga besi, dia ngecek buruh tukang itu berapa ongkosnya, gitu ya, berapa lama, kira-kira butuhnya 6 bulan, dia butuh berapa tukang, lalu kemudian berapa biayanya, ya. Lalu kemudian dari situ kemudian muncul angka HPS, itu ya, harga perkiraan sendiri. Katakanlah HPS-nya 50 miliar. Lalu pemerintah menyatakan anggarannya 55 miliar, katakanlah gitu. Lalu HPS-nya, harga perkiraan sendirinya, kalau pemerintah membuat survei harga itu 50 miliar. Lalu perusahaan menawar berapa, gitu kan? Berani berapa, ya? Nah ini kan kemudian adu murah kan, adu murah. Adu murah artinya biasanya bisa lebih murah. Mengapa? Mengapa bisa lebih murah? Karena perusahaan itu punya langganan toko material gitu. Kalau survei harga pasar kan nggak kenal gitu, jadi ngecek harganya berapa, publish rate istilahnya ya. Atau kalau teman-teman ke hotel, itu kan harga yang teman-teman bayar dengan harga yang didaftar itu kan berbeda kan. Malah harga di misalnya platform online itu sekarang itu namanya Traveloka, itu kan berbeda dengan harga yang di hotel gitu kan. Nah itu kalau perusahaan itu bisa mendapatkan harga lebih murah gitu. Kemudian ongkos buruh kan kalau pemerintah melakukan survei harga, ongkos buruhnya berapa sehari kalau tukang katakanlah 200.000 ya. Kalau asisten tukang 100.000, saya kurang tahu persis berapa teman-teman gitu kan. Tetapi kalau perusahaan itu kan jangka panjang gitu kan. Tukangnya katakanlah ini sudah kerjasama sekian tahun, tentu dia bisa dapat harga yang lebih murah gitu ya, dengan kompensasi yang lain-lain juga. Gitu. Lalu kemudian dia ngasih harga 48 miliar misalnya, perusahaan A ngasih harga 48 miliar, perusahaan B kasih harga 47 miliar, perusahaan C kasih harga 46 miliar. Nah, tentu kalau berdasarkan harga, ya tentu perusahaan C, karena 46 miliar kan di bawah HPS. Tetapi itu juga soal kualitas, gitu kan. Ternyata perusahaan C, katakanlah pernah bermasalah di Aceh. Ini catatan itu, gitu kan. Perusahaan B ternyata pernah punya masalah di Kupang, gitu kan. Nah, ini mesti menjadi perhatian, gitu kan. Nah, tentu kemudian pemerintah bisa menyatakan yang terbaik bukan yang termurah di 46 miliar, tapi 48 miliar yang katakanlah perusahaan A, karena dia katakanlah punya reputasi baik, tidak pernah bermasalah di tempat lain, nah kira-kira seperti itu. Jadi itulah fungsinya tender gitu ya, menilai semua aspek gitu ya. Kemudian tender juga membuka peluang bagi seluruh pihak untuk menyediakan barang dan jasa. Dengan tender itu kan cuma terbuka, apalagi sekarang dengan electronic procurement ya, e-procurement. Kalau di e-procurement itu kan semua terbuka. Malah sebelum ditenderkan itu sudah muncul di Sirup sistem informasi umum pengadaan ya. Saya lupa kepanjangannya apa, Sirup. Di sistem Sirup itu pemerintah hendak membangun katakanlah proyek ini gitu ya. Perkiraan anggarannya sekian-sekian gitu ya. Kemungkinan akan melalui proses tender, kira-kira seperti itu gitu ya. Atau pemerintah ingin membantu Dayah di Aceh gitu ya, renovasi gedung Dayah itu metodenya dengan swakelola. Kan itu ada di Sirup semuanya. Itu yang saya kira ini kan. Jadi dengan informasi itu tentu memberikan informasi kepada siapapun untuk berpartisipasi gitu. Jadi akhirnya pengadaan ini berperan untuk menggerakkan ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa bergerak dalam pengadaan barang dan jasa? Dalam konstruksi itu apakah itu hanya melibatkan perusahaan konstruksi atau tukang? Ternyata lebih dari itu, gitu ya. Ternyata ada multiplier effect kalau orang ekonomi menyebutnya ya. Misalnya pemerintah Jember tadi ingin melanjutkan setelah urusan hukum dengan pasar selesai. Itu kan perlu
perlu renovasi atau penyelesaian proyek pasar apa tadi yang di Jember itu. Nah, itu kan kemudian di tender ada perusahaan yang menang, ya. Perusahaan itu membeli material dari sejumlah toko. Ini artinya proyek itu menggerakkan 3 atau 4 toko penyedia material. Itu dari sisi itu. Untuk membawa material ke lokasi pasar, itu kan butuh jasa transportasi, butuh truk. Nah, artinya ada industri transportasi yang mendapatkan sedikit bagian dari proyek renovasi pasar, gitu ya. Lalu kemudian pasar ternyata butuh pasir cukup banyak, gitu. Jadi toko-toko tadi, toko material, dia harus membeli pasir dari para petambang pasir. Saya nggak tahu kalau di Jember itu tambang pasirnya di lereng Gunung Raung atau di lereng Gunung Arjuno atau di lereng gunung apa ya? Saya kurang tahu persis itu. Atau di pantai, saya kurang tahu persis pasirnya dari mana itu. Nah, di sana ternyata ada sekian buruh yang katakanlah bekerja di tambang pasir gitu ya. Atau nggak tahu tuh yang kemarin sempat heboh waktu zaman Bupati itu kira-kira di apa ya itu? Tambang apa itu? Tambang masuk tambang untuk bangunan atau tambang yang lain? Saya kurang tahu persis itu. Nah, artinya itu menggerakkan banyak sektor gitu dari sebuah proyek yang kelihatannya cuma membangun ternyata itu menggerakkan banyak sektor gitu ya. Sehingga kemudian ini perannya sangat besar sekali. Jadi belanja pemerintah melalui pengadaan, melalui tender itu jadi sangat penting gitu ya. Apalagi daerah dengan sektor swasta yang terbatas. Jadi belanja pemerintahnya menjadi faktor penting. Sektor yang terbatas itu apa? Katakanlah kita bandingkan Jember. Jember itu kabupaten itu penerimaan paling banyak dari mana? Mungkin dari belanja pemerintah ya. Kalau kita bandingkan dengan tetangganya Banyuwangi, uang masuk ke Banyuwangi selain dari uang APBD dari mana saja? Dari pariwisata kan banyak turis sekarang ke sana kan, banyak banget itu kan. Saya nggak tahu apakah Jember juga besar juga kan. Kalau nggak salah itu ada festival dulu, festival ini kan desainer ya, festival desain di Jember ya gitu kan. Tapi yang kalau saya nggak salah ini yang lagi heboh ini kan wisata itu ke Banyuwangi. Jadi banyak orang datang ke sana bawa duit kan, belanja makanan, nginep di hotel gitu ya, sewa mobil. Jadi duitnya masuk ke ekonomi di Banyuwangi atau di Jember gitu kan. Sehingga duitnya bukan cuma di belanja pemerintah saja gitu. Kalau Kabupaten Kupang dengan kota itu berbeda ya. Kalau Kabupaten Kupang mungkin penerimaan terbesar atau pendorong ekonomi dari belanja pemerintah gitu ya. Mungkin ya. Kalau hotel kan kebanyakan di kota ya, kalau hotel ya. Kebanyakan di kota ya. Artinya sektor swastanya lebih banyak bergerak di kota gitu. Sehingga kemudian kalau di kabupaten barangkali sumber uang utama adalah dari APBD. Ini yang saya kira menjadi penting. Jadi mengapa pengadaan itu penting? Karena belanja pemerintah itu saya kira menjadi faktor yang sangat penting dalam ekonomi. Dan dalam sejarahnya memang seperti itu ya. Jadi menggerakkan sektor swasta gitu ya. Pemerintah ini dengan PBJ itu justru mengajak kerjasama sektor swasta. Tetapi, PBJ ini kebijakan mendimensi, salah ketik. Dimensi ekonomi dan politik juga. Karena kadang ini juga tadi, ada kedekatan-kedekatan politik ya, atau ada tujuan-tujuan politik tertentu. Salah satu ceritanya, dulu pada masa Orde Baru terkenal ada tim Kepres 10. Tim Kepres 10 itu, kalau nggak salah Kepres nomor 10 tahun 81. Saya kalau misalnya tahunnya 80 atau 81, saya lupa. Tahunnya gitu. Itu artinya pada waktu itu pemerintah mendorong sebetulnya industri pribumi. Jadi agak waktu itu soal pribumi segala macam itu belum memunculkan sentimen rasialis seperti sekarang mungkin, walaupun ada berbagai kerusuhan etnis. Tetapi kira-kira itu mendorong sebetulnya proyek pemerintah diberikan kepada pengusaha-pengusaha
lokal gitu, pengusaha-pengusaha pribumi, karena pada waktu itu banyak kritik terhadap dominasi konglomerat Tionghoa gitu, keturunan Tionghoa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi selalu ada dimensi politik di balik kebijakan ekonomi. Selain itu, pengadaan itu juga selalu berada dalam ketegangan antara, kalau di konteks yang besar ya, antara liberalisasi, jadi ya dibuka saja pasarnya gitu kan, biar berkompetisi dengan perusahaan internasional gitu ya, supaya pemerintah mendapatkan harga terbaik dan harga kualitas terbaik, harga termurah, ya dibuka saja gitu kan. Nah, itu kan juga ini. Tapi saat yang sama juga ada kepentingan perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ya, itu mesti antara soal itu ya. Kemudian ada juga soal transparansi, kan harus transparan, terbuka lewat e-procurement di LPSC, semua bisa diakses ya. Kemudian saat yang sama juga ada praktik patronase, artinya yang bisa mendapatkan proyek itu yang menjadi bagian sebetulnya pendukung dari kepala daerah atau pendukung dari anggota DPRD atau dekat dengan politisi, seperti yang tadi teman-teman katakan. Jadi antara transparansi, patronase itu saling terkait. Nah, lalu bagaimana metode pengadaan barang? Ini ada beberapa metode ya. Saya mungkin tidak akan banyak detailnya di sini, karena nanti tujuan kita kan bagaimana melakukan monitoring, bukan teman-teman nanti akan menjadi PPK, menjadi panitia tender kan. Tapi nanti bisa dibaca sendiri di Perpres 16 tahun 2018 gitu ya. Definisinya ada semuanya gitu ya. Yang pertama itu ada e-katalog, e-purchasing, terkenal namanya e-katalog. E-purchasing itu apa sih? E-purchasing itu Tokopedia-nya atau Bukalapaknya pemerintah, atau Shopee-nya pemerintah. Jadi kalau pemerintah beli komputer itu nggak boleh beli di Tokopedia atau di Shopee, gitu. Belinya di e-purchasing ini, gitu ya. Jadi LKPP itu membuat platform ini e-katalog, elektronik katalog ya. Jadi pemerintah kalau beli mobil nggak bisa dibeli-beli, gitu ya. Pemerintah kalau beli genset tidak bisa membelinya di Lazada gitu ya, belinya harus di e-purchasing atau e-katalog tadi ya, electronic purchasing mekanisme itu ya. Jadi kayak ini marketplace-nya buat pemerintah lah. Kemudian ada pengadaan langsung, tapi nilainya sampai dengan 200 juta saja gitu ya. Pengadaan langsung itu tolong nanti cek gitu ya, tapi kira-kira itu hanya dia mengundang beberapa kontraktor selected ya, kontraktor terpilih 3 orang, lalu kemudian langsung negosiasi harga, ketemunya berapa, tapi hanya maksimal 200 juta. Lalu kemudian ada juga penunjukan langsung itu langsung tunjuk kontraktor A, langsung negosiasi harga, tetapi ada syaratnya gitu ya. Syaratnya apa? Ini misalnya pemerintah butuh konferensi mendadak gitu ya. Tiba-tiba saja gitu kan, tiba-tiba saja. Ini kalau teman-teman mencermati kan lagi rame konflik antara Amerika dan Afghanistan, Taliban di Afghanistan, nah kira-kira gitu. Tiba-tiba Taliban dan Amerika sepakat mau ketemu gitu. Sebelumnya ketemunya di Qatar, kenapa nggak di Indonesia saja? Waktu itu kan Pak Yusuf Kalla kan menjadi inisiator dialog ya, salah satu inisiator dialog di Afghanistan. Gitu. Ya udah bikin aja di Banda Aceh. Bayangin, ini kan konferensinya, dialognya itu kira-kira bulan pertengahan September. Kalau mau tender, nah ini bikin perencanaan pengumuman itu masa bulan sendiri gitu kan, nggak ngejar gitu. Makanya kemudian boleh harus tunjuk langsung IO-nya, tunjuk langsung hotelnya, tunjuk langsung cateringnya gitu. Jadi jangan bisa. Gitu ya. Karena itu mendadak ya, konferensi mendadak, pertemuan mendadak. Kemudian yang sifatnya rahasia itu yang seringkali pengadaan di militer ya, pertahanan negara ya, atau kemudian satuan konstruksi itu misalnya membangun satu proyek tertentu gitu ya, tetapi katakanlah membangun satelit gitu ya, satelit dengan spek tertentu gitu ya, itu kan kemudian harus butuh stasiun buminya dengan peralatan tertentu gitu ya. Kalau di tender, aduh ini satelitnya buatan Amerika,
roketnya pakai roketnya Elon Musk ya. Lalu kemudian ada stasiun buminya katakanlah ditaruh di Jember. Kalau perusahaan Jember bikin konstruksinya nanti ntar nggak jadi kayak kasus pasar tadi. Ya udah tunjuk langsung perusahaan Amerika pembuat satelit, kalian pilihlah siapa ininya kontraktornya untuk bangun di ini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu ininya gitu ya. Atau hanya ada satu pelaku usaha yang mampu gitu ya. Itu bisa tunjuk langsung. Barangkali itu kejadian misalnya apa? Pengadaan sistem keamanan online gitu. Katakanlah pengadaan Pegasus yang kemarin di konon banyak dipakai untuk meretas para aktivis dan oposisi gitu ya. Yang namanya sistem Pegasus yang punya ya Israel gitu kan. Nggak mungkin di tender juga siapa yang masukin harga. Nah, akhirnya itu penunjukan langsung. Jadi keadaan tertentu memang. Selain ada hak paten atau tender ulang gagal segala macam. Kemudian ada tender cepat. Tender cepat tuh hanya berapa jam aja langsung ketemu pemenangnya. Tetapi itu biasanya spek dan volume pekerjaan sudah jelas gitu kan. Bangun katakanlah pengadaan satu ruangan mungkin bisa dengan cepat gitu ya. Lalu pelakunya, kontraktornya itu harus terkualifikasi dalam SIKAP. SIKAP itu sistem informasi kinerja penyedia. Jadi sudah punya pengalaman sebelumnya. Tender cepat itu nggak mungkin perusahaan baru lalu kemudian ikut tender cepat, nggak bisa. Itu harus pernah punya pengalaman sebelumnya. Nah, kalau nggak bisa yang lain, baru kemudian pakai sistem tender. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi selama pandemi ini dibalik kemarin, selama pandemi. Jadi karena ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tahun lalu itu, Undang-Undang nomor 3, nomor berapa? Saya lupa undang-undangnya. Lalu dibalik, yang pertama adalah penunjukan langsung dulu. Karena ini keadaan bencana, penunjukan langsung. Kalau nggak bisa penunjukan langsung, baru kemudian import chasing. Kalau nggak ada, baru tender cepat. Jadi tender itu yang pilihan terakhir lah kira-kira seperti itu. Karena kondisi bencana pandemi COVID itu kemarin perubahannya seperti itu. Kemudian kalau pemilihan tadi kan pengadaan barang ya, kalau ini pengadaan jasa konsultansi gitu ya. Itu ada pengadaan langsung, itu juga bisa penunjukan langsung, lalu pakai seleksi gitu ya. Pengadaan langsung itu hanya mengundang beberapa jasa perusahaan konsultan terbatas gitu, langsung negosiasi harga, kira-kira ini prosesnya cepat karena hanya katakanlah 3 perusahaan terpilih gitu ya. Kalau seleksi kan terbuka gitu ya. Tapi nilainya kalau pengadaan langsung kurang dari 100 juta. Sama seperti pengadaan barang untuk jasa konsultansi juga bisa dengan apa? Juga bisa dilakukan dengan penunjukan langsung juga. Gitu. Ini yang jadi seringnya. Ini pengadaan langsung. Jadi pembelian bayaran langsung kepada penyedia, jadi nilainya kecil, kemudian penawaran disertai klarifikasi atau negosiasi. Jadi menggunakan surat perintah kerja, gitu ya. Kalau ini disertai dengan klarifikasi. Ini teknis metode teknis ininya. Kemudian kalau tender cepat itu pesertanya sudah terkualifikasi dalam SIKAP, sistem informasi kinerja penyedia, gitu ya. Peserta hanya masukkan harga, itu langsung masukin harga, penawaran dilakukan oleh aplikasi. Biasanya dalam prakteknya itu semua penawar, semua penyedia itu dalam satu ruangan langsung masukin harga, gitu ya. Nah, kemudian penetapan menang berdasarkan harga penawaran terendah, gitu. Nah, ini juga bisa dapat dilakukan untuk menggunakan reverse auction atau pengadaan berulang istilahnya. Jadi katakanlah pemerintah hendak membeli ini satu katakanlah membuat apa patok batas wilayah gitu itu kan bisa berulang gitu kan dan ini cuma satu jelas gitu kan jadi tahun ini butuh 10 tahun depan butuh 10 itu kan dengan cepat bisa dilakukan gitu ya ini jadi bisa e-reverse menggunakan tender cepat sorry ini bukan e-procurement saya suka kebalik-balik ini e-purchasing e-katalog ini
Maaf, saya kurang e-purchasing, suka istilahnya ini apa e-purchasing. Ini yang tadi, ini beli-beli Bukalapaknya pemerintah lah, Tokopedia-nya pemerintah gitu ya. Kalau beli harga mobil, tinggal buka di situ, langsung klik, langsung beli gitu, tidak perlu tender. Kalau beli harga komputer, laptop, langsung beli di purchasing, nggak perlu tender lagi gitu ya. Jadi seleksinya oleh siapa? Itu oleh LKPP atau KL atau Pemda sebetulnya. Nah ini kayak yang di Pemda itu namanya kemudian dikenal e-purchasing lokal. Jadi ada kerjasama LKPP, katakanlah bekerja sama dengan Pemda, Pemda melakukan verifikasi sebetulnya suppliernya gitu ya. Jadi prosesnya cepat karena itu tinggal membeli secara online ya, sama seperti membeli di Tokopedia atau beli di Bukalapak, kira-kira seperti itu. Nah kemudian ada tipe ada swakelola dari 4 tipe gitu. Jadi swakelola itu ada bermacam-macam tipe, ada berbagai metode gitu ya. Jadi tipe 1 itu proyek itu dilaksanakan oleh KL atau Pemda sendiri. Jadi misalnya Pemda Jember bikin seminar gitu kan. Penyelenggaranya siapa? Pemda Jember, pelaksananya siapa? PNS di Jember. Nah, itu bisa namanya menggunakan swakelola tipe 1. Atau kemudian dilaksanakan oleh KL atau Pemda lain. Jika Pemda Jember kemudian bekerja sama katakanlah dengan Kementerian Pertanian gitu kan untuk melaksanakan seminar atau apa gitu, itu juga swakelola namanya, tapi dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jadi kerjasama antar Pemda. Atau Pemda Jember kerjasama dengan Universitas Jember untuk melakukan studi kelayakan tambang gitu kan. Nah itu swakelola gitu. Jadi dosen-dosen Jember itu menjadi peneliti bagi Universitas Jember untuk melakukan studi kelayakan. Nah itu swakelola. Kemudian tipe 3 yang terbaru itu dilaksanakan oleh Ormas. Jadi teman-teman juga bisa mengajukan ini, memberikan usulan, lalu kemudian Pemda katakanlah mau memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan di SD gitu kan, teman-teman membuat proposal, mengajukan proposal, lalu melaksanakan itu. Gitu. Jadi dilaksanakan oleh Ormas. Atau yang Dayah tadi, kasus di Aceh, jadi Dayah mengusulkan renovasi misalnya, lalu pemerintah memberikan uang kepada Dayah. Jadi usulan programnya dari Dayah disetujui pemerintah dan dilaksanakan oleh pengurus Dayah, pengurus pesantren tadi. Itu tipe 4. Jadi ada 4 tipe swakelola gitu. Tadi saya sempat cek tadi, Bung Leo tadi menyatakan bagaimana dengan batasnya. Ada pertanyaan 200 juta. Sebetulnya swakelola tidak ada batasan yang angka gitu. Tidak ini. Karena ini tipe bagaimana melaksanakannya. Jadi agak sulit itu menyatakan ini kemudian menjadi dibatasi angkanya. Katakanlah gini, Kabupaten Kupang, maaf saya kalau geografi mungkin saya kurang ini ya, tapi ingatkan kalau saya salah gitu ya. Katakanlah Kabupaten Kupang ya ingin kerjasama, ingin sebetulnya memberdayakan para nelayan di Kupang. Saya nggak tahu ada nelayannya nggak. Kalau nggak ada nelayan ya petani lah, gitu kan, pertanian gitu ya. Kalau ada nelayannya, ada ya. Ada pantainya ya. Ya. Kerjasama dengan salah satu universitas negeri, sama-sama pemerintah, ASN, Undip, Universitas Diponegoro di Semarang, untuk pemberdayaan nelayan, pelatihan, lalu kemudian katakanlah satu paket pelatihan, lalu kemudian selama setahun ya, lalu kemudian ada pengadaan, katakanlah perlu berapa instrumen yang disediakan, itu diserahkan kepada Undip, Universitas Diponegoro di Semarang. Nilainya 300 juta. Gitu. Jadi bukan nilainya, bukan batasnya, tapi proyek itu dikerjakan dengan siapa, gitu ya. Kalau dengan Universitas Diponegoro itu tipe 2 namanya, karena sama-sama lembaga pemerintah, gitu ya.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada batas secara spesifik gitu ya program ini gitu ya. Mengapa kemudian itu dikerjakan swakelola? Pilihannya kan bisa juga di tender, gitu kan? Bisa juga di tender gitu ya. Tetapi di tender ada kemungkinan siapa nih perusahaan yang bisa melakukan tugas itu gitu. Jangan-jangan nggak ada itu. Lebih pas mungkin dengan kerjasama dengan Undip atau kerjasama dengan IPB, katakanlah yang ahlinya ada di situ semuanya, kira-kira seperti itu. Jadi batasnya menurut saya sih bukan harga ya, tetapi seperti apa karakter pekerjaannya, gitu ya. Lalu kemudian ketika sekali lagi panitianya itu kan pilihannya ini yang mau ditender atau ada supplier tertentu. Kalau suppliernya itu lembaga pemerintah ya swakelola, gitu kan. Katakanlah kalau program ini bisa dikerjakan dengan lebih baik dengan Kementerian KKP, ya swakelola gitu ya, tidak ditender. Jadi itu pilihan sebetulnya ada pada di panitia tendernya. Kira-kira di sirupnya itu nanti mau ditadikan tender atau swakelola. Gitu. Jadi mereka harus sudah bikin perencanaan. Gitu. Tapi saya tidak mau masuk ke situ, kecuali Anda mau menjadi PPK ya, kecuali Anda mau sertifikasi panitia pengadaan, itu akan belajar detail soal itu. Gitu. Tapi untuk monitoring, menurut saya justru ini penting diketahui, tetapi nanti detailnya bisa dibaca langsung di perpresnya, gitu ya, bisa di perpresnya, gitu ya. Dan kemudian justru memantau sebetulnya bagaimana belanja ini tadi masing-masing Pemda, gitu ya. Kemudian ada juga pengadaan khusus kondisi bencana tadi. Pengadaan khusus kondisi bencana seperti COVID ini kan pandemi, bencana gitu, bencana kesehatan ya akhirnya sampai dibuat perpres khusus gitu kan. Kemudian untuk tender proyek di luar negeri atau melibatkan kontraktor internasional gitu ya. Nah, ini kan juga seringkali nggak masuk tuh aturan-aturan ini, jadi harus dibuat aturan khusus ya. Ada lagi hal baru yaitu untuk pengadaan untuk penelitian. Ini biasanya aturannya di Kementerian Ristek, BRIN ya. Sekarang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, gitu ya. Kemenristek BRIN ya ininya, gitu ya. Bukan Kemenristek lagi namanya BRIN ya. Jadi aturannya ada di situ. Apakah melalui kompetisi sayembara gitu ataukah penugasan. Itu yang ini. Ini aturan khusus gitu ya. Misalnya Pemda Jember ingin meneliti atau katakanlah Pemkot Banda Aceh ingin meneliti sebetulnya seberapa jauh sih potensi ekonomi dari kelautan gitu kan. Dia bisa membuat kompetisi supaya peneliti dari IPB, dari Universitas Gajah Mada atau Siak Kuala ikut jadi pakai kompetisi. Atau dia juga bisa langsung penugasan ke Universitas Siak Kuala. Itu aturannya nanti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu ya. Jadi ada bilangnya. Tapi ini pengadaan khusus sebetulnya. Nah, sebetulnya bagaimana pola-pola korupsinya? Sebetulnya dalam banyak kasus sebetulnya kalau proyek konstruksi itu markup-nya itu bukan di proyeknya. Markup itu malah penggelembungan harga itu di perencanaannya. Perencanaannya itu kemudian di anggaran malah sebelum HPS gitu kan. Jadi kira-kira kalau mendengar cerita para kontraktor itu ya ongkos realnya itu 60-70%. 30%-nya itu untuk dibagi-bagi gitu kan, dibagi-bagi ke sana kemari lah pokoknya uang untuk diecar-ecar gitu kan, untuk suap sana sini gitu. Jadi memang itu informasi yang dari dulu sampai sekarang itu masih relevan gitu kan. Kira-kira 70% lah itu udah cukup sebetulnya. Kemudian kolusi dengan kontraktor lain gitu, ada yang mau mengalah gitu ya. Ada yang pokoknya ya sebetulnya mengakali agar kemudian tendernya dimenangkan oleh perusahaan A gitu. Jadi perusahaan B atau C katakanlah membuat pengadaannya harganya lebih mahal, perusahaan C speknya lebih rendah, gitu. Akhirnya perusahaan A yang menang gitu ya. Atau tadi kasus di Jember pinjam bendera, gitu ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Mengapa perlu pakai pinjam bendera? Karena untuk ikuti tender persyaratannya itu nggak sederhana. Ada berapa persyaratannya? Untuk konstruksi misalnya, itu ada proyek kategori kecil, menengah, dan besar. Proyek besar itu bila nilainya di atas 50 miliar.
Nah, itu ada B1, B2, B3 gitu. Jadi ada beberapa kategori lah gitu ya. Di atas 50 miliar. Kalau menengah itu 2,5 sampai 50 miliar. Itu proyek kategori menengah. Menengah itu juga ada kelasnya M1, M2 dan M3 gitu ya. Kalau perusahaan kecil yang di bawah 2,5 miliar rupiah. Itu kategorinya. Nah, untuk perusahaan besar dia harus punya pengalaman, ada banyak lah pengalamannya. Dia harus punya portofolio kan. Dia pernah bangun di mana saja, nilainya berapa, pernah menang tender dengan nilainya berapa gitu ya. Tidak masuk daftar hitam segala macam gitu. Nah, seringkali itu di pinjam bendera ini akhirnya karena persyaratannya ketat, nggak bisa memenuhi syarat, akhirnya ada yang mau pinjam gitu, ada juga yang mau meminjamkan kan, dia nggak perlu kerja ngambil di depan katakan 5%, 10% gitu kan, sisanya ya dikerjakan sendiri, pokoknya aku cuma ngambil 10%-nya aja. Gitu. Atau pemaketan proyek atau ini barang yang diarahkan dengan spek tertentu, ini juga satu metode ini. Jadi makanya tadi saya tanya seperti apa sih kalau ada kasus korupsi modelnya seperti apa? Tadi rekan-rekan Jember yang menjelaskan ini proyek ini modelnya pinjam bendera. Jadi banyak yang seperti itu. Atau kemudian juga di subkontrakkan, dikontrakkan ke perusahaan-perusahaan lain, itu juga sering terjadi. Gitu. Jadi itu yang menurut saya banyak terjadi di dalam pengadaan barang jasa. Ingat, pengadaan ini bukan cuma soal teknis, tetapi juga ini adalah soal-soal politik. Ini yang saya kira penting untuk kita ketahui. Jadi kadang-kala ini kita berada di wilayah abu-abu antara wilayah ekonomi tapi sekaligus wilayah politik. Kita bicara soal transparansi, tapi saat yang sama ada upaya patronase, jadi memberikan proyek pada para pendukungnya atau kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Saya kira itu dulu sedikit penjelasan saya.